Bro and sis, hari ini kita bicara soal ritme ya. Jadi ritme itu atau ya kalau umumnya disebut irama gitu ya. Jadi kalau ini sebetulnya ritmenya dari bahasa Yunani ritmos gitu. Ritmos yaitu suatu ukuran gerakan yang sistemik gitu ya atau yang simetris nah gitu. Jadi dia adalah variasi horizontal dari aksen dari satu suara yang teratur. Jadi dia ada ketukan waktu di situ, kapan dia saat dia muncul dan bagaimana bentuk bunyi suara itu ya, dan bagian yang mana, kemudian juga ada di tempat mana dia harus berhenti dan diam. Jadi ritme itu terbentuk dari suara dan juga dengan adanya diam. Jadi ada jeda ya. Seperti kalau kita melihat tulisan itu ada spasi-spasi. Nah, itu adalah bagian-bagian di mana diam. Di dalam percakapan diam juga adalah bagian dari satu percakapan ya. Jadi supaya ritmenya bagus, jangan terus-terusan kita menyerocos tapi juga berhenti di satu keadaan atau di satu situasi. Di mana saatnya kita tepat untuk berhenti dan di mana saatnya kita tepat untuk melanjutkan pembicaraan. Nah, suara dan diam tersebut itu digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang gitu ya, repetitif, bukan repetitif ya, berulang artinya kalimatnya bisa berganti-ganti. Nah, itulah diupayakan untuk membuat sebuah ritme. Itu secara teknis lah ya, seperti itu. Artinya dalam musik pun kita mengenal adanya ritme ya. Dan itu harus dikuasai oleh seorang musisi untuk mempengaruhi emosi ya, karena dia ritme yang baik itu akan membawa orang pada satu keadaan berpindah satu alam ke alam yang lain. Karena sebetulnya kan sebuah wujud musik atau kalimat bahasa itu kan bentuk-bentuk indrawi yang di dalamnya dia mengandung hal-hal yang bersifat supra indrawi, hal-hal yang agung. Nah, musik itu sebetulnya mengungkapkan apa yang disembunyikan oleh Tuhan di satu tempat tertentu. Dengan musik kita merasakan satu hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu kawan, di dalam diri kita juga ada ritme. Yang sebetulnya inilah yang selalu kenapa kita selalu ada yang menuntun gitu. Jadi di dalam hati kita ini ada ornamen yang sudah diabstraksikan oleh Tuhan sejak di dalam rancangan ya, yang kita sebut potensi itu. Nah, ornamentasi yang kemudian diaktualisasikan menciptakan satu aransemen yang darinya mengalir ritme gitu ya. Jadi kita menciptakan sendiri ritme-ritme itu. Potensinya sudah ada ya, yaitu misalnya untayan bahasa ya, irama bunyi ya kan, dan atau visualisasi yang molek gitu. Jadi dia bisa secara visual juga digambarkan. Ada ritme dalam sebuah lukisan misalnya gitu. Nah, atau sebuah gambaran ya, satu kota itu harus mempunyai ritme juga. Nah, jadi ritme ini tidak lain daripada penyelarasan ya, perpaduan dan harmoni yang merupakan getaran atau dialog jiwa dengan alam semesta. Jadi dengan apa yang ada di lingkungan kita ini ya. Baik dengan sesama, dengan makhluk lain maupun dengan alam semesta ini ya, dengan pemandangan yang kita hadapi setiap hari. Nah, di dalam kitab suci Tuhan itu menyebutkan loh dua tanda sebagai padanan ya. Itu yang Tuhan katakan sanurihim ayatina al-afuk wa al-anfus. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami di ufuk, di afak ya, di cakrawala dan al-anfus di dalam jiwamu sendiri. Nah, sementara itu pada kesempatan lain, pada surat yang lain Tuhan juga mengatakan bahwa ayat-ayat kami, tanda-tanda kami itu saling menafsirkan satu sama lain. Nah, oleh karena itu menurut saya ini juga berlaku untuk al-afaq dan al-anfus tadi. Ya, di mana dua tanda ini, cakrawala dan jiwa, alam semesta dan jiwa manusia ini saling menafsirkan satu sama lain, ya. Menafsirkan dalam apa? Baik dalam pola memberi dan menerima maupun dalam saling menafsirkan satu sama lain. Ya, arti pemahaman dalam bentuk pemahaman-pemahaman.
bagaimana sesuatu itu, pesan-pesan itu bisa dipahami gitu ya. Dan bagaimana orang harus menggauli alam semesta ini gitu. Karena ada hubungan sirkulasi, saling memberi dan saling menerima. Nah, ini kawan. Saya ambil analog ya. Jika sejak kecil seorang terbiasa membaca dan melantunkan partitur musik misalnya gitu ya. Maka sampai pada suatu ketika bentuk-bentuk teknis tadi yang bentuk notasi itu bisa terlepas dari matanya dan kemudian ditangkap oleh kekuatan feel dari jiwanya. Gitu. Dia sudah terbiasa, sudah akrab dengan itu. Saat itulah dia bisa memainkan semua nada lagu yang ada. Hanya dengan cara dia mendengar, dia tahu, oh mainnya di sini, oh chordnya ini, oh iramanya seperti ini. Ya, kenapa bisa begitu? Karena orang itu akan mulai mendengar ya dari dalam dirinya sendiri, dari kekayaan khazanah jiwanya sendiri. Jadi kalau saya melihat alam, bentuk-bentuk alam itu, seorang seniman pelukis itu dia merekam bentuk-bentuk itu ke dalam dirinya, sehingga yang dia lukiskan lagi bukanlah bentuk-bentuk natural, tapi bentuk-bentuk imajinatif yang di dalam benaknya, di dalam dirinya sendiri. Gitu. Ya, jadi dia mulai mendengar, dia mulai mendapatkan semua itu, mulai menyimpan semua itu di dalam jiwanya sendiri. Ya. Nah, dalam khasanah jiwanya. Nah, menulis juga begitu, sama ya, keberlimpahan, keakraban akan huruf-huruf dan kata-kata ya, kalimat dan seterusnya. Semuanya sudah ada dalam jiwa ketika orang sudah rajin membaca, mengenal huruf dengan baik. Dia akan jago menjadi mekanik kata-kata. Oh, menjadi maestro dia. Dia akan bisa bermain retorika di sana dan seterusnya dan seterusnya. Bermain makna, bermain arti, bermain analog dan seterusnya. Hanya dengan kemampuan-kemampuan bahasa. Jangan lupa loh. Ya, bahasa itu hanya merupakan hak prerogatif Tuhan dan manusia. Selain itu tidak ada yang menggunakan bahasa. Nah, begitulah kawan. Tujuan kita belajar, tujuan kita membaca itu bukan hanya sekedar tahu, tapi untuk memiliki dan untuk menjadi, dan juga sekaligus nanti di suatu saat mengungkapkan kekayaan itu ke permukaan. Jadi belajar itu adalah suatu katakanlah menjadi satu memori yang harusnya menjadi kekayaan dalam diri kita, gitu. Ya. Sebab begini, kalau kita hanya tahu, saya tahu kamu punya uang, tapi bisa nggak saya menggunakan uang itu? Nggak bisa. Saya harus memiliki uang itu. Begitu juga kalau kita bicara tentang kebenaran. Banyak orang tahu tentang kebenaran tapi dia tidak memilikinya gitu. Misalnya salah satu contohnya ya saya lah gini ya. Karena saya tidak memiliki kebenaran itu, maka saya tidak bisa menggunakannya. Saya hanya tahu gitu. Nah, saya mau katakan begini. Kalau kita sudah pahami semua ini ya, yang tadi saya katakan tadi itu, jangan khawatir. Jangan khawatir apapun yang dihadapi dalam hidup ini. Ya, jalan manapun yang kita tempuh dalam belajar, yes, pokoknya dalam niat kita terus-menerus untuk belajar, untuk selaras dengan semesta ini, mulus atau berliku, ya, tidak usah khawatir. Sebab di situ akan selalu ada yang menuntun kita. Itu adalah kekuatan-kekuatan potensi tadi. Sejauh kita mampu untuk mengaktualisasikan. Ada satu pepatah yang mengatakan kehidupan manusia itu seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi mesti kita tambahkan lagi, tidak ada masalahnya mau di bawah atau di atas, selama jalan yang dilaluinya adalah jalan yang benar. Kawan, manusia ini sebuah legion, satu kekayaan yang komplit. Ya, seluruh alam semesta ini berkumpul dalam diri manusia. Dari alam yang paling rendah yang bernama materi, eksistensi paling luar bernama materi, ada pada dirinya yang disebut jasad. Kemudian ada ruhnya, ruh manusia adalah ruh yang tertinggi dari segala yang tinggi, yaitu ruh yang ditiupkan Tuhan ke dalam dirinya. Nah, di dalam diri manusia inilah disatukan oleh Tuhan sesuatu yang paling rendah dari yang terendah, ya, dengan sesuatu yang tertinggi dari yang paling tinggi. Itulah yang disebut manusia. Oleh karena itu, di dalamnya
ada spektrum alam-alam ya yang tersusun dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan takut menghadapi hidup. Ya, kita harus memperhatikan, kita harus memahami ritme, ketukan waktu yang semuanya harus difikirkan dan direnungkan dengan matang. Ritme. Thank you.